வெளியில இருக்கிறது ஒரு போலீஸ் தான் நினைச்சேன். Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Islam TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Cakra. Film yang rilis tahun 2021 ini mengisahkan tentang perjuangan seorang tentara dan seorang polisi yang bekerja sama untuk mencari pelaku dan otak perampokan dari 50 rumah yang terjadi di hari kemerdekaan negara mereka. Seperti apa kisah perjuangannya? Berhasilkah para polisi dan juga tentara mengungkap pelaku di balik kejadian perampokan itu? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. (15 Agustus, Independence Day). Semua warga berkumpul untuk melakukan peringatan kemerdekaan India yang jatuh pada hari ini. Sementara di tempat lain, dua orang pemuda yang menggunakan pakaian serba hitam dan mengendarai sebuah sepeda motor mengikuti seorang laki-laki setengah baya dan langsung menyerangnya. Setelah mereka pergi, ia segera melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. Ia mengatakan rumahnya telah menjadi sasaran aksi perampokan yang mereka lakukan. Semua barang berharga telah diambil habis oleh mereka. Tak lama polisi mendapatkan telepon lagi dan mengaku korban perampokan yang terjadi di alamat yang sama. Dalam satu hari itu, banyak yang melaporkan perampokan terjadi di rumah mereka. Namun yang cukup membingungkan pihak kepolisian karena mereka mendapatkan telepon dari beberapa orang yang sama. 8 rumah menjadi korban dalam satu hari dan jumlahnya pun semakin meningkat. Semua petugas yang mengamankan tempat-tempat upacara kemerdekaan pun langsung bergerak menuju lokasi terjadinya perampokan. Semua korban mengatakan kalau perampok menggunakan topeng dan juga senjata api untuk mengancam mereka. Inspektur yang telah turun ke lapangan mengatakan kalau mereka sama sekali tidak menemukan barang bukti dan menurut korban perampok tersebut telah mengetahui tempat di mana korban menyimpan semua harta milik mereka. Komisaris yang mendengar hal itu merasa menjadi tantangan berat untuk mereka. Ia bahkan baru tahu saat anggotanya mengatakan hampir seluruh kamera pengawas di jalanan tidak berfungsi, padahal semua kelihatan berfungsi di kantor pusat. Gayatri yang diutus untuk menyelidiki pelaku pembunuhan dan pembakaran korban berhasil mendatangi rumah Kasih yang merupakan mafia di Chennai. Hingga ia berhasil menghabisi 2 anak buahnya yang mencoba melawan. Kasih yang sempat melawan langsung ditembak mati olehnya. Setelah berhasil melakukan tugasnya, ia terkejut ketika mendapatkan telepon terjadi kekacauan di Chennai dan perampokan terjadi dalam satu hari. Tiba di kantor, ia membaca laporan dari 49 rumah mengakibatkan kerugian sebesar 70 juta. Gayatri pun dipercaya untuk bisa menjadi ketua dalam penyelidikan perampokan ini. Gayatri mencoba menelpon salah satu keluarganya, tapi ia sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Hingga ia terpaksa mendatangi dan terkejut melihat penghuni rumah tersebut mengalami luka hingga ia langsung membawanya ke rumah sakit. Petugas lain mengatakan wanita tengah baya yang dibawa ke rumah sakit tersebut menjadi salah satu korban perampokan. Hingga semuanya meningkat menjadi 50 rumah yang menjadi korban perampokan. Gayatri terpaksa menghubungi Chandru yang merupakan mantan kekasihnya sekaligus cucu dari wanita yang terluka tersebut. Chandru merupakan tentara yang ditugaskan di perbatasan membuat mereka berpisah jauh. Gayatri terkejut ketika mendapatkan kabar kalau Chandru telah pergi ke Chennai 7 jam yang lalu. Chandru yang telah tiba di rumahnya mengamati semua barang-barang yang berserak di rumah neneknya. Hingga ia melihat kejanggalan pada foto ayahnya. Tak lama Gayatri tiba dan mencoba menjelaskan keadaan nenek Chandru. Ia juga menjelaskan 50 rumah telah mengalami perampokan dalam satu hari. Chandru langsung mendatangi rumah sakit tempat neneknya dirawat. Ia merasa sedih karena neneknya merupakan pengganti dari orang tuanya yang telah merawatnya selama ini. Gayatri mendekati Chandru dan mengatakan ia yang akan menangkap pelaku, tapi Chandru mengatakan kita yang akan menyelesaikan misi ini. Sementara di kantor komisaris, ia mendapatkan telepon dari orang yang tidak ia kenali. Ia menelanjangi apa yang telah dilakukan oleh Chandru dan Gayatri tidak akan berhasil. Ia juga mengatakan mereka tidak akan menemukan lokasi dirinya karena dirinya berada dimanapun.
Chandru memeriksa dan menganalisis telepon yang terjadi antara pelaku dan komisaris. Ia ingin menemukan lokasi pelaku, tapi ia mengatakan kalau suara tersebut adalah suara rekaman yang telah dirancang waktu untuk menghubungi komisaris. Namun tanpa mereka sadari, dua pemuda yang menyamar menjadi petugas di call center memasuki kantor polisi dan mencoba meretas keamanan di ruang kontrol. Chandru meminta komisaris untuk melakukan rencananya untuk menemui wartawan sambil menjelaskan keadaan terkini setelah perampokan terjadi beberapa hari lalu. Chandru meyakinkan komisaris kalau pelaku pasti akan menelponnya nanti. Keyakinan Chandru pun berbuah manis karena tak lama pelaku menelpon komisaris dan Chandru yang sudah menyadap handphone komisaris meminta rekan kerjanya untuk mendapatkan alamat IP yang digunakan pelaku hingga mereka bisa menemukan lokasi pelaku. Setelah menemukan tempat itu, Chandru ikut dalam penyergapan, tapi ia terkejut karena tidak mendapatkan pelaku. Ia hanya melihat beberapa unit komputer yang telah digunakan sebelumnya dan dihancurkan sebelum pelaku pergi. Chandru mengadakan pertemuan dengan semua petugas polisi termasuk Gayatri. Ia mengatakan hasil penyelidikannya kalau 413 rumah telah menggunakan bantuan call center untuk mendapatkan jasa servis dan 108 dari jumlah rumah tersebut merupakan warga yang hidup mewah dan menyimpan banyak harta di kediaman mereka. Saat ia datang ke tempat pelaku, ia menemukan sebuah kode yang mengatakan permaisuri dalam permainan catur. Chandru juga menemukan sidik jari yang menempel pada keyboard komputer yang telah ditinggalkan. Chandru menjelaskan kalau pelaku perampokan adalah laki-laki, tapi otak dari semua rencana mereka adalah wanita. Chandru berpendapat kalau pelaku akan melakukan aksinya tanggal 23 nanti ketika menteri mendapatkan kunjungan dan mendapatkan pengawalan ketat dari para petugas. Lela mendatangi tempat pelatihan catur dan menyemangati Games yang telah gagal menjalankan operasinya. Lela mendengarkan kesakitan Games ketika kehilangan orang-orang yang ia cintai saat bertugas di Kashmir. Lela terdiam dan mengingat kejadian sebelum ia ditinggal ibunya untuk selama-lamanya. Hingga tiba-tiba kebahagiaan mereka terenggut karena ayah Lela yang merupakan seorang pemabuk dan seringkali memukuli ibunya tanpa alasan yang jelas hingga ibunya meninggal dunia. Lela yang selalu disebut permaisuri oleh ibunya mulai menjalani kehidupan baru dengan ibu tirinya yang dibawa oleh ayahnya. Ia tidak pernah diberi makan oleh ibu tirinya yang selalu memberikan makanan terbaik untuk dua putra kandungnya. Ia juga mendengar rencana ibu tirinya untuk membuang Lela setelah mereka telah menghabisi ibunya malam itu. Air mata Lela mengalir hingga ia merencanakan pembunuhan untuk pelaku kematian ibunya. Dengan penuh kesadaran, ia menyetrum ibu tiri dan ayah kandungnya. Hingga mereka terkapar tidak berdaya dan tidak sampai di situ ia pun menyiksa dua putra bawaan ibu tirinya dan memperlakukan mereka seperti yang dilakukan ibu mereka kepadanya. Ia memperbudak dua saudara tirinya hingga menjadi bagian dari perampokan yang ia lakukan 15 Agustus lalu. Mereka merasa senang memiliki banyak uang dari hasil perampokan tersebut dan memuji ide hebat Lela. Chandru mulai bersiap dan mendatangi 58 rumah yang kemungkinan menjadi incaran para perampok tersebut. Mereka memasang alat di dalam rumah tersebut untuk memperketat keamanan. Tak lama, komisaris menelpon dan mengatakan ia akan ke bandara menjemput Perdana Menteri dan meminta Gayatri untuk bisa menyelesaikan misinya dengan baik. Chandru dan Gayatri mulai melihat rekaman yang telah dipasang di 58 rumah. Semua operator mulai bersiap untuk melakukan tugas mereka sesuai petunjuk Chandru. Hingga Chandru menangkap kalau perampokan akan dimulai di rumah nomor 23. Namun rencana Chandru tidak berjalan dengan baik karena Lela mendapatkan petunjuk mereka akan tertangkap. Lela mencoba menelpon kedua saudaranya tapi tidak mendapatkan jawaban. Tak lama mereka menerima telepon Lela yang meminta pembatalan rencana mereka. Lela meminta mereka untuk membuang senjata dan topeng di kotak sampah terdekat dan meminta mereka meninggalkan motor hingga pergi dari tempat itu. Namun di tengah perjalanan mereka malah tertangkap oleh salah satu petugas karena mengetahui motor yang mereka bawa adalah milik adik iparnya. Lela yang menunggu mereka merasa curiga karena keduanya tidak segera kembali. Nenek Chandru yang telah sadar membuat Chandru meninggalkan ruang kontrol dan langsung menemui neneknya di rumah sakit. Sang nenek menceritakan apa yang telah terjadi hingga ia sampai memohon kepada para perampok untuk mengembalikan medali milik putranya. Tapi bukannya mendapatkan medali itu kembali, ia malah dipukul hingga pingsan. Nenek Chandru meminta agar Chandru bisa menangkap pelaku dan mendapatkan kembali medali kebanggaan ayahnya. Chandru mengiyakan keinginan neneknya dan berjanji dalam waktu 48 jam ia akan menangkap pelaku. Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pencuri kecil pun ditangani oleh Chandru dan dengan cepat Chandru menemukan pelakunya. Semua pencuri telah dikumpulkan semuanya termasuk kedua saudara Lela. Mereka bahkan diminta untuk maju menemui Chandru.
Mereka yang mengaku bernama Balu dan Babu mulai menjalani pemeriksaan dan Gayatri membacakan banyak kasus yang dilakukan oleh mereka. Tapi mereka kembali tidak dicurigai ketika disebut pernah merampok ATM. Chandru terdiam dan mulai memikirkan cara lain karena ia tahu ia bertemu jalan buntu. Hingga Chandru mengakui mencari jasa perbaikan pipa di hadapan para pencuri motor tersebut. Balu dan Babu menunjuk tangan mereka dan mengakui mereka bisa memperbaiki pipa yang rusak. Saat mereka melakukan perbaikan, Chandru meminta anak buahnya untuk bisa mencari data yang belum diketahui dari Balu dan juga Babu. Gayatri mencoba membantu hingga menemukan kalau keduanya memang sudah terlibat kejahatan sejak kecil dan tinggal bersama kakak tiri mereka bernama Lela. Chandru juga mengetahui Lela adalah pelatih catur di Akademi Catur. Chandru seperti mendapatkan jalan terang. Chandru mendatangi pelatihan catur yang ada di kota Chennai dan bertemu dengan istri Marimutu yang tengah bekerja di tempat itu. Chandru juga melihat langsung Lela. Ia bahkan mengajaknya bermain catur, tapi Lela mengusirnya dengan cepat. Mendapatkan usiran tersebut, Chandru mengejeknya dan mengatakan kalau Lela takut untuk bertanding dengannya. Ego Lela yang tersentuh langsung menerima tantangan Chandru untuk bermain catur bersama. Untuk pertama kalinya, Lela mengalami kekalahan hingga ia merasa sesak nafas. Chandru memberikan minum padanya dan memesan pada Lela untuk menjaga dirinya. Ia juga mengaku sebagai Tuhan kepada Lela. Setelah Chandru keluar dari tempat itu, Lela menyusulnya dan mengambil kamera yang ada di kaos Chandru hingga rekaman yang telah diambil oleh Chandru menghilang. Lela menantang Chandru yang telah menemukan dirinya adalah otak dari perampokan 50 rumah kalau Chandru tidak akan pernah mendapatkan bukti dan bisa membawanya ke penjara. Chandru tersenyum mengikuti permainan yang diberikan oleh Lela. Gayatri yang kesal langsung mendatangi Balu dan Babu. Ia memukuli mereka dengan sangat brutal. Chandru mempercepat sepeda motornya ketika tahu Gayatri telah menggunakan caranya sendiri. Kedua saudara Lela terdiam ketika Gayatri bicara, ia telah tahu siapa mereka sebenarnya. Hingga Babu tiba-tiba menikam Gayatri menggunakan pisau yang ada di ruangan itu. Tahu Gayatri dalam bahaya, semua petugas mencoba membantunya, tapi mereka yang bukan merupakan tandingan keduanya malah menjadi korban kebrutalan Balu dan juga Babu. Gayatri yang masih bisa menggerakkan tangannya menembak Balu di saat yang tepat. Namun lagi-lagi Gayatri langsung mengambil senjatanya dan menembak Babu. Gayatri dibawa ke rumah sakit. Chandru yang datang langsung memaki Gayatri yang tidak mendengarkan nasihatnya. Gayatri memegang tangan Chandru dan mengucapkan maaf. Lela menelpon Chandru dan mengatakan medali cakra milik ayahnya masih berada di tangannya. Ia mengatakan tidak akan pernah melepaskan Chandru. Lela telah mengirimkan anak buahnya lebih banyak untuk menghabisi Chandru. Mereka menyerang Chandru dengan senjata lengkap. Dengan sigap Chandru menghadapi mereka. Lela yang masih berada di saluran telepon Chandru mengatakan kalau ia akan menghabisi Gayatri lebih kejam daripada Gayatri menghabisi adik-adiknya. Chandru terus mempercepat aksinya untuk bisa kembali lagi ke rumah sakit dan menyelamatkan Gayatri. Lela menyamar menjadi dokter langsung mendatangi rumah sakit di mana Gayatri dirawat. Chandru mencoba menelpon semua penjaga tapi tidak satupun menjawab teleponnya. Hingga di saat bersamaan teleponnya dijawab Chandru malah terkena pukulan dari mereka. Mau tidak mau Chandru menghadapi mereka, namun ia yang berhasil mengambil handphonenya meminta perawat untuk bisa memanggil polisi penjaga kamar Gayatri. Dengan cepat penjaga itu menerima telepon Chandru dan mengikuti perintahnya. Petugas yang telah mengikuti perintah Chandru membuat Lela terkejut ketika melihat kamar yang ia datangi bukanlah kamar Gayatri. Chandru langsung menelpon Lela dan mengatakan ia tidak akan pernah bisa lepas kembali dari hukuman yang wajib ia terima. Lela bukannya menyerah, ia malah memutuskan untuk bunuh diri, tapi Chandru yang tahu rencana itu telah memasang jaring besar. Hingga saat Lela terjatuh, ia langsung tertangkap oleh petugas lain. Lela memaki Chandru dan mengatakan ia akan membalas perbuatan Chandru. Mendengar hal itu, Chandru sama sekali tidak takut. Ia bahkan meledek Lela yang belum begitu matang menjalankan kejahatan. Hingga ia tahu ia telah menyembunyikan medalinya di bawah tanah. Dan dengan medali cakra tersebut, Chandru bisa membuktikan kalau Lela adalah otak dari semua ini karena sidik jarinya tertangkap di medali. Chandru merasa senang karena neneknya telah kembali ke rumah. Ia merasa terkejut ketika mendapatkan telepon dari Lela yang mengatakan permainan baru saja dimulai. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Cakra. Lela yang merupakan otak dari perampokan 50 rumah akhirnya tertangkap. Ia yang menjadi jahat akibat perlakuan buruk yang diterimanya di masa lalu harus puas menerima bahwa kejahatannya telah terhenti akibat kecerdasan Chandru. Ia pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe.
Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.